Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas operasi matriks dengan menggunakan Excel ya. Dalam hal ini kita akan membahas matriks eh, operasi matriks penjumlahan, ya, pengurangan, perkalian, inverse, dan bagaimana cara kita mencari determinan dari suatu matriks ya. Baik, pertama di sini dalam video ini saya akan memberikan kasus untuk matriks yang 3x3 ya. Jadi misalnya kita mempunyai matriks A dan matriks B ya. Nah, untuk elemennya sendiri di sini saya akan menggunakan fungsi random ya. Oke, random between. Kemudian misalnya kita isi dari negatif 9 ya sampai 9. Nah, kemudian kita tinggal drag ke kanan, kemudian ke bawah ya. Selanjutnya di yang B juga begitu, kita menggunakan random between ini dari 9 sampai 9 ya. Kita dari kanan. Nah, apabila kita menggunakan fungsi random between ini ya, nanti suatu saat ya, ketika kita save atau kita enter, nilai-nilainya akan berubah ya. Nah, oleh karena itu kita akan mengcopy nilai ini ya, kita Ctrl C, kemudian kita paste value ya. Nah, agar nilainya tidak berubah. Nah, sekarang untuk menghitung penjumlahan matriks ya, di sini kan konsepnya untuk menjumlahkan matriks adalah kita menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Misalnya dalam hal ini kita akan menjumlahkan 4 tambah negatif 7 ya. Kemudian hasilnya di sini. Kemudian misalnya 9 tambah 1 hasilnya di sini ya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan penjumlahan sederhana ya di dalam Excel. Kita tinggal menggunakan sama dengan, kemudian kita pilih ya sel yang ini ya. Dalam hal ini di matriksnya adalah baris pertama kolom pertama ya untuk matriks A, kemudian kita tambah dengan baris pertama kolom pertama untuk matriks B. Nah, hasilnya negatif 3 ya. Ini sesuai ya. 4 tambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita tinggal tarik ke kanan ya, kemudian kita tarik ke kiri. Maaf, ke bawah gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian berikutnya ya, untuk pengurangan ya, misalnya kita isi dengan random between juga ya, misalnya nih negatif 5 ya, kita gunakan negatif 5 sampai 5. Kemudian nih kita drag ya ke kanan dan ke bawah. Begitu juga untuk matriks B nya random between misalnya nih negatif 7 sampai 7. Selanjutnya nih dari ke kanan dan dari ke kiri. Sebelum itu kita copy dulu, kemudian kita paste value ya. Dan untuk konsep pengurangan ini sama persis dengan penjumlahan pada matriks ya. Kita hanya mengganti tambahnya menjadi kurang ya. Jadi untuk perhitungan manualnya ini akan menjadi 0 tambah 1 ya. Maaf, 0 kurangi 1, nanti hasilnya di sini negatif 1 ya. Kemudian negatif 3 kurangi negatif 3, nanti di sini hasilnya 0 ya. Sehingga ini kita akan menggunakan sama dengan ya. Oke, elemen pertama di sini berarti baris pertama kolom pertama ditambah dengan baris pertama kolom pertama matriks B ya. Kemudian kita enter. Selanjutnya, oh maaf, ini dikurangkan maksudnya. Kita kurangkan dengan nih ya, elemen baris pertama kolom pertama. Kita enter, kemudian kita drag ke kanan dan kita drag juga ke bawah ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya sekarang adalah untuk operasi perkalian ya. Perkalian sendiri misalnya kita isi dengan random between juga ya. Ini misalnya negatif 8 sampai 4. Oke. Kemudian dari kanan dan ke bawah. Nah, selanjutnya nih random between. Oke.
Ini negatif 5 sampai 9. Jadi elemen ini kita isi dengan angka sebarang saja ya, tidak ada aturan. Ini hanya contoh. Kalau kita copy, kemudian paste value, ya, nah menghasilkan matrixnya seperti ini. Nah dalam hal ini kita akan mencari perhitungan secara manual ya. Kan menurut teori perkalian matriks kita mengambilkan matriks yang ini ya. Jadi baris, oke, kemudian maaf, ini baris, kemudian kita kali dengan kolom ya. Baris matriks A kita kali dengan kolom A, hasilnya di sini ya. Di kolom, di baris pertama, kolom pertama pada matriks perkalian. Oke, sebelum itu yang harus kita pahami adalah di dalam perkalian matriks kita harus mengecek ya apakah dua matriks itu dapat dikalikan atau tidak ya. Nah caranya adalah kita harus tahu ukuran dari matriks yang ini ya. Jadi di sini kan matriks A ini ukurannya 3 kali 3 ya. Kemudian matriks B ini juga ukurannya 3 kali 3. Nah suatu matriks ya akan dapat dikalikan ya apabila, nah ya mungkin saya kasih warna ini ya. Nah ini apabila, nah ini ya. Nah apabila ukuran kolom pada matriks pertama, dalam hal ini matriks A, itu sama dengan ukuran baris pada matriks B ya. Sekali lagi, suatu matriks itu dapat dikalikan apabila ukuran kolom pada matriks pertama ya itu sama dengan ukuran baris pada matriks kedua atau matriks B. Nah di sini kita tahu nih hasilnya adalah yang merah ini kan 3 3. Nah ini sudah sama nih, berarti matriks A dan matriks B dapat dikalikan. Nah selanjutnya hasilnya itu matriksnya berupa adalah ukuran baris pada matriks pertama ya dikali dengan ukuran kolom pada baris kedua ya. Berarti di sini yang hitam nih ya, berarti kan hasilnya 3 kali 3 ya. Nah kemudian kita buat ukuran matriks 3 kali 3 seperti ini ya. Nah selanjutnya untuk perhitungan sendiri kita tahu bahwa cara menghitung perkalian matriks yaitu baris pertama ya. Jadi baris pada matriks pertama dikali dengan kolom pada matriks kedua ya. Dalam hal ini berarti baris pertama matriks A dikali dengan kolom pertama matriks A ya. Nanti hasilnya ada di baris pertama dan kolom pertama di sini ya. Kemudian baris pertama kolom matriks A ya dikali dengan baris pertama pada matriks A dikali dengan kolom kedua matriks B. Berarti hasilnya baris pertama kolom kedua ya. Berarti di sini. Oke, sekarang kita tinggal jalankan ya. Berarti ini 4 ya. Kemudian dikali dengan ini. Oke, kemudian ditambah 4 yang ini kita kali dengan 2 ya ditambah negatif 1 dikali dengan 4 ya. Sekali lagi baris dikali dengan kolom. Nah hasilnya ini negatif 4 ya. Nah selanjutnya misal nih kita drag ke kanan ya, apa yang terjadi? Nah coba kita lihat rumusnya. Nah ternyata ketika kita drag ke kanan ya, nah baris di matriks A ini bergeser ya. Kan seharusnya perhitungannya seperti ini ya. Seharusnya tuh coba kita perhatikan ini bergeser ke kanan ya 1 kali. Nah seharusnya perhitungan ya untuk untuk baris pertama kolom kedua itu seharusnya adalah ini ya, maaf. Nah ini ya baris pertama dikali dengan kolom kedua ya. Nah seharusnya seperti ini ya, baris pertama matriks A dikali dengan kolom kedua matriks B seharusnya ya. Akan tetapi ini kan hasilnya, nah ini ya, ini bergeser ya. Ini di luar sel pada matriks pertama ya. Oleh karena itu kita akan modifikasi ya rumus yang pertama ini ya. Kita akan modifikasi dengan cara kita memberikan ya tanda S dolar pada masing-masing depan hurufnya.
di sini berarti huruf B-nya ya kita kasih $, kemudian C-nya ya kita kasih $, dan terakhir adalah pada D-nya. Nah, seperti ini ya. Ini tujuannya ketika kita geser ke kanan ya, baris yang ini ya, baris yang ini itu tidak ikut bergeser ke kanan juga. Sekarang coba kita tarik. Nah, kita cek hasilnya. Nah, ini ya. Ini tetap pada matriks A ya. Pada matriks A-nya barisnya tidak berubah ya. Yang berubah itu cuma pada kolom ke B. Oke. Selanjutnya kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, nih. Ini benar ya, baris pertama kolom ke baris pertama kolom ke 3 ya. Baris pertama kolom ke 3. Nah, sekarang seandainya kita dari ke bawah ya untuk baris pertama kolom pertama, nah ini seperti ini kita cek. Nah, ini ternyata ya kolom pertama ini ikut bergerak ke bawah. Nah, kan kita menginginkan seharusnya yang bergerak itu adalah baris ini saja ya, baris A-nya, baris pada matriks A-nya. Tapi kolom pada matriks B-nya tidak ikut bergerak. Nah, oleh karena itu kita akan memodifikasi kembali rumus yang pertama tadi ya. Nah, di sini, kalau tadi kita memberikan tanda $, pada depan hurufnya, sekarang kita akan memberikan $, pada setelah hurufnya ya, khusus untuk matriks B-nya. Berarti di sini dalam hal ini F ya. Setelah F itu kita kasih tanda $, ya. Kemudian F yang kedua di sini F16 kita kasih $, juga ya. Dan terakhir di sini F17-nya kita kasih $. Nah, seperti ini ya. Kita enter, coba kita cek ya. Kita tarik ke bawah. Oke. Nah, ini ya. Ini hasilnya yang bergerak itu hanya baris ya, tapi kolom pada matriks B tidak bergerak. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah, kita cek ya. Nah, ini pun masih benar ya. Nah, sehingga rumus yang benar kita coba cek dari bawah ini ya, kemudian kita drag. Oke. Nah, ini selanjutnya mana ya? Oke, kita cek satu persatu. Nah, seperti ini ya. Nah, hasilnya sudah benar ya. Nah, sekarang kita akan mengecek ya. Kita akan mengecek perhitungan secara otomatis ya. Jadi di sini pada perhitungan sebelumnya kita akan menggunakan manual ya. Nah, sekarang di dalam Excel ini ternyata kita mempunyai fungsi untuk menghitung perkalian dua buah matriks ya. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Kita berok ya matriks yang sudah kita persiapkan. Kita berok seperti ini. Kemudian kita ketikkan rumusnya sama dengan kemudian M mult ya. Nah, ini kita tab. Nah, di sini beritanya ada array ya, array 1 titik koma array 2. Nah, array 1 kita pilih matriks yang A, kemudian titik koma. Selanjutnya kita pilih matriks yang B. Nah, ini array-nya, kemudian tutup kurung. Selanjutnya kita tekan Ctrl Shift ya, Ctrl Shift secara bersamaan, kemudian kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah sama ya, baik secara manual maupun secara otomatis yang kita gunakan fungsi pada Excel. Ya. Nah, selanjutnya adalah operasi yang pada matriks ya. Biasanya kita akan mencari inverse ya, inverse dari suatu matriks ya. Sekali lagi, syarat untuk mencari suatu inverse yang pertama adalah matriksnya tidak boleh 0, dan yang kedua adalah matriksnya harus persegi ya. Jadi kedua syaratnya harus dipenuhi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kita tidak dapat mencari inverse suatu matriks ya. Baik. Nah, dalam mencari inverse ini kita akan menggunakan fungsi ya, menggunakan fungsi dalam Excel. Jadi caranya ini kita brok dulu matriks yang sudah kita sediakan ya, di dalam hal ini matriks 3/3. Selanjutnya kita tulis sama dengan, kemudian kita panggil fungsinya yaitu M inverse ya. Nah, selanjutnya kita pilih array, berarti kita pilih
isian matriksnya. Nah, kemudian kita tutup kurung dan kita tekan Ctrl Shift ya secara bersamaan, selanjutnya kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman apabila tidak menginginkan hasilnya dalam bentuk koma ya, karena kan biasanya ketika perhitungan manual itu pasti hasilnya dalam bentuk pecahan ya. Nah, oleh karena itu kita dapat ya mengubah ini dengan cara membawa ini, kemudian kita ubah formatnya ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih format cell ya. Selanjutnya kita pilih ini ya di fraction ya. Nah, selanjutnya kita bisa memilih ini ya, up to 1 digit, up to 2 digit ya, sampai up to 3 digit. Nah, di sini mungkin saya akan mencoba dengan yang 3 digitnya ya. Selanjutnya kita oke. Nah, ini akan menghasilkan ya. Selanjutnya kita sesuaikan ukuran share ya. Maaf, ukuran kolomnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi hasil dari inverse-nya seperti ini ya, dalam bentuk pecahan. Ya. Baik, yang terakhir kita akan mencari determinan ya, determinan dari suatu matriks ya. Sekali lagi kita akan mengisi matriksnya menggunakan random ya, random between. Nah, di sini topnya misalnya kita gunakan negatif 4 aja ya. Bottomnya negatif 4, kemudian topnya kita mungkin gunakan 6 ya. Kita enter. Selanjutnya kita drag ke kanan dan ke bawah ya. Oke, agar elemen dari matriksnya tidak berubah, kita copy, kemudian kita paste value ya. Nah, seperti ini ya. Kita save. Nah, sekarang kita akan mencari determinannya. Nah, untuk mencari determinan pada Excel kita mempunyai fungsi ya yang namanya m nah ya detem ya. Nah, ini. Kemudian kita pilih array-nya langsung ya, di matriksnya. Kita tutup kurung, kemudian kita tinggal enter. Ini hasilnya 28 ya. Nah, begitu juga untuk matriks yang 4x4 ya. Oke, sebelum lebih jauh ya, sekali lagi syarat suatu matriks ya dapat mempunyai determinan ya ketika matriksnya adalah matriks persegi ya. Sekali lagi matriksnya persegi. Jadi 2x2, 3x3, 4x4 ya, seterusnya ya. Nah, sekarang untuk 4x4 kita isi dengan random between ya. Kemudian bottomnya misalnya negatif 3 ya. Terus topnya mungkin kita pakai 7 ya. Selanjutnya kita drag ke kanan dan drag ke bawah ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sekali lagi agar bilangannya tidak berubah, kita copy kemudian kita paste value ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan fungsi mDeterm ya. Nah, kemudian kita pilih area ya, yaitu matriks 4x4. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, hasilnya 771. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.